Halo semua, konnichiwa. Kali ini kita akan membahas cara menunjuk benda sekitar dengan kata tunjuk ini dan itu. Dalam bahasa Jepang, kore, sore, are, dan dore. Kosakata menunjuk ini penting untuk pelajar baru, khususnya kita yang belum banyak mengetahui kosakata bahasa Jepang. Dengan belajar materi hari ini, meskipun kita belum mengetahui bahasa Jepang dari suatu barang atau suatu benda, kita akan bisa bertanya nama benda tersebut dengan cara menunjuk benda itu tadi. Video ini adalah bagian dari playlist Bumpo JLPTN 5. Kalian bisa cek materi sebelumnya lewat link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Di video ini kita akan membahas 1. Kore, sore, are, dore. Kedua, koko, soko, asoko, doko. Ketiga, kochira, sochira, achira, dochira. Dan keempat, kono, sono, ano, dono. Dan terakhir, contoh percakapan benda di kelas. Pertama, kore, sore, are, dore. Bahasa Jepang memiliki 3 macam kata tunjuk benda, yaitu kore, sore, dan are. Kita memisahkan ketiga kata tunjuk ini berdasarkan jarak dari pembicara dan lawan bicara. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia, yang mana kata tunjuknya hanya 2, yaitu ini dan itu. Kedua kata tunjuk ini dibagi berdasarkan jarak benda itu dari pembicara saja, tidak tergantung dengan jarak dari lawan bicara. Pertama, untuk kata tunjuk benda yang dekat dengan pembicara, dalam bahasa Jepang kita sebut dengan kore. Ini artinya sama dengan ini dalam bahasa Indonesia. Kedua, untuk benda yang jauh dari pembicara, bahasa Jepang punya 2 macam kata tunjuk. Kata tunjuk untuk benda yang dekat dengan lawan bicara, kita sebut dengan sore. Kata tunjuk yang jauh dari lawan bicara juga, kita sebut dengan are. Dalam bahasa Indonesia, kedua kata ini kita sebut dengan itu. Terakhir, untuk kata tanya kita punya dore yang artinya yang mana. Mari kita lihat contohnya satu persatu. Ini adalah contoh kalimat sore dan kore. Mari kita lihat dari pertanyaannya. Sore wa anata no hon desu ka? Sore wa anata no hon desu ka? Itu buku Anda? Hai, kore wa watashi no hon desu. Hai, kore wa watashi no hon desu. Iya, ini buku saya. Selanjutnya, contoh kata are. Mari kita lihat dari pertanyaannya. Are wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Itu apa? Are wa Fujisan desu. Are wa Fujisan desu. Itu gunung Fuji. Selanjutnya, contoh kalimat dore. Anata no hon wa dore desu ka? Anata no hon wa dore desu ka? Buku Anda yang mana? Watashi no hon wa kore desu. Watashi no hon wa kore desu. Buku saya ini. Selanjutnya, mari kita bahas kata tunjuk tempat. Ada koko, soko, asoko, dan doko. Koko adalah tempat ini. Soko adalah tempat itu yang dekat dengan lawan bicara. Asoko adalah tempat itu juga, tapi yang jauh dari lawan bicara. Doko adalah kata tanya di mana. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh kalimat soko dan koko. Mari kita lihat dari pertanyaannya. Soko wa anata no seki desu ka? Soko wa anata no seki desu ka? Tempat itu tempat duduk Anda. Iie, koko wa Tanaka-san no seki desu. Iie, koko wa Tanaka-san no seki desu. Bukan, tempat ini tempat duduk Tanaka-san. Selanjutnya, contoh kalimat doko dan asoko. Ote arai wa doko desu ka? Ote arai wa doko desu ka? Kamar kecil di mana? Ote arai wa asoko desu. Ote arai wa asoko desu. Kamar kecil di sana. Di sini ada fun fact. Ote arai, di sini sensei artikan kamar kecil, tapi arti secara langsungnya adalah cuci tangan. Ini adalah ungkapan dalam bahasa Jepang saat kita mau bilang toilet secara sopan. Untuk ungkapan yang lebih kasual, kita bisa menggunakan kata toire, yang mana ini dari bahasa Inggris toilet. Selanjutnya adalah kata tunjuk arah. Ada kochira, sochira, achira, dan dochira. Kochira ini adalah arah ini. Sochira adalah arah itu yang ke arah lawan bicara. Achira adalah arah itu juga, tapi arah yang menjauh dari lawan bicara. Dochira adalah kata tanya arah mana. Kochira, sochira, achira, dochira ini juga sering digunakan di situasi formal untuk menggantikan kata tunjuk ini dan itu, yaitu kore, sore, are, dore, dan kata tunjuk tempat ini, tempat itu, yaitu koko, soko, asoko, doko, yang tadi sudah kita bahas. Mari kita lihat contohnya masing-masing. Ini adalah contoh kalimat kochira, sochira yang menggantikan kata tunjuk tempat. Kochira wa nan no heya desu ka? Kochira wa nan no heya desu ka? Tempat ini kamar apa? Sochira wa
お食事の部屋です。そちらはお食事の部屋です。Tempat itu kamar makan. Selanjutnya, contoh kalimat docira dan acira. Kali ini adalah kata tunjuk arah. Ote arai wa docira desu ka? Ote arai wa docira desu ka? Kamar kecil arah mana? Ote arai wa acira desu. Ote arai wa acira desu. Kamar kecil arah itu. Contoh kalimat docira lagi untuk menanyakan negara asal. Okuni wa docira desu ka? Okuni wa docira desu ka? Negara Anda di mana? Kuni wa Indonesia desu. Kuni wa Indonesia desu. Negara saya Indonesia. Selanjutnya adalah kata tunjuk benda dengan menambahkan informasi benda apa yang sedang kita tunjuk. Di sini kita menggabungkan kata tunjuk kore, sore, are, dore dengan partikel no menjadi kono, sono, ano, dan dono. Misalnya, saat kita sedang menunjuk apel, maka kono ringo artinya apel ini. Sono ringo artinya apel itu yang dekat dengan lawan bicara. Ano ringo artinya apel itu yang jauh dari lawan bicara. Lalu, dono ringo adalah kata tanya apel yang mana. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh kalimat sono dan kono. Sono hon wa anata no desu ka? Sono hon wa anata no desu ka? Buku itu punya Anda? Hai, kono hon wa watashi no desu. Hai, kono hon wa watashi no desu. Iya, buku ini punya saya. Catatan, di sini tadi kita menyingkat kosakata hon di akhir kalimat kita. Untuk yang masih bingung dengan penyingkatan ini, kalian bisa review materi sebelumnya tentang partikel no ini. Selanjutnya, contoh kalimat ano. Ano yama wa nani yama desu ka? Ano yama wa nani yama desu ka? Gunung itu gunung apa? Ano yama wa Fujisan desu. Ano yama wa Fujisan desu. Gunung itu gunung Fuji. Di sini, Sensei mau tambahkan bahwa kosakata dalam bahasa Jepang seringkali memiliki beberapa cara baca, tergantung dengan pasangan katanya. Misalnya, kosakata gunung di sini, saat berdiri sendiri, dia dibaca yama. Tapi, saat berpasangan dengan nama gunungnya, cara bacanya akan berubah menjadi sang. Jadi, gunung itu yama, tapi gunung Fuji dibaca Fujisang. Selanjutnya, contoh kalimat dono dan kono. Anata no hon wa dono hon desu ka? Anata no hon wa dono hon desu ka? Buku Anda, buku yang mana? Watashi no hon wa kono hon desu. Watashi no hon wa kono hon desu. Buku saya, buku ini. Sekarang, Sensei mau tambahkan lagi tentang cara menunjuk orang. Di situasi kasual, kita bisa menunjuk orang dengan kono hito, sono hito, ano hito. Tapi ini akan terkesan sangat tidak sopan jika kita menunjuk orang yang belum akrab atau baru pertama kali bertemu. Di situasi seperti ini, kita lebih baik menggunakan kochira no kata, sochira no kata, achira no kata. Dan terkadang saat topik orang yang sudah jelas, kita juga bisa menyingkat kata di sini menjadi kochira, sochira, dan achira saja. Contohnya, sochira no kata wa donata desu ka? Sochira no kata wa donata desu ka? Orang itu siapa? Kochira wa ryugakusei no Arianto san desu. Kochira wa ryugakusei no Arianto san desu. Ini Arianto san pelajar asing. Terakhir, mari kita bahas contoh percakapan yang menggunakan kata tunjuk yang telah kita pelajari. Sensei akan baca 2 kali. Suzuki sensei, konnichiwa. Honda sensei, konnichiwa. Sochira no kata wa donata desu ka? Kochira wa Indonesia no ryugakusei no Arianto san desu. Arianto desu. よろしくお願いします。鈴木です。よろしくお願いします。ここは何の教室ですか？ここは日本語の教室です。これは何ですか？それは黒板です。あれは何ですか？あれは教室の掛け時計です。わかりました。ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。鈴木先生、こんにちは。本田先生、こんにちは。そちらの方はどなたですか？こちらはインドネシアの留学生のアリアントさんです。アリアントです。よろしくお願いします。鈴木です。よろしくお願いします。ここは何の教室ですか？ここは日本語の教室です。これは何ですか？それは黒板です。あれは何ですか？あれは教室の掛け時計です。わかりました。ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。
Hai, minasan, otsukaresama deshita. Kali ini kita sudah bahas cara menunjuk benda sekitar kita dengan kata tunjuk ini dan itu. Mari kita rangkum materi kita hari ini. Pertama, kata tunjuk kore, sore, are, dan dore. Ini adalah kata tunjuk benda, ini atau itu. Kedua, koko, soko, asoko, dan doko. Ini adalah kata tunjuk tempat, tempat ini, atau tempat itu. Ketiga, kochira, sochira, achira, dan dochira. Ini adalah kata tunjuk arah, arah ini, dan arah itu. Lalu, kochira, sochira, achira, dochira ini juga kita bisa gunakan di situasi formal untuk menggantikan kata tunjuk kore, sore, are, dore, dan koko, soko, asoko, doko juga. Keempat, kono, sono, ano, dan dono. Ini berfungsi untuk menambahkan informasi barang yang sedang kita tunjuk. Ini adalah gabungan dari kore, sore, are, dore dengan partikel no. Terakhir, kita juga sudah membahas percakapan singkat tentang bertanya barang di kelas. Untuk video selanjutnya, Sensei akan bahas tentang angka dalam bahasa Jepang. Kita akan belajar cara menunjuk umur, harga barang, dan waktu jam. Terima kasih telah menemani Sensei sampai di akhir video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. 最後までこの動画を見てくださいましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。